cek satu, tes satu, tes satu, cek cek, tes satu, tes cek satu, tes satu, cek, tes satu, cek, tes cek, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah buku sudah ada di tangan jamaah sekalian. Insyaallah dengan adanya buku ini di dalam mengikuti jalannya kajian kita bisa memahaminya secara lebih utuh lagi, tidak sepotong-sepotong atau tidak tertinggal, hingga kemudian nanti ketika ada faedah yang kita jumpai dari buku ini bisa langsung kita catat di buku ini ya, yang kemungkinan akan bisa kita ulang di lain waktu atau di saat senggang kita, hingga manfaatnya terus bisa kita rasakan. Buku yang ada di tangan jamaah sekalian ya, merupakan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sepertinya cetakan terbaru ya, warnanya coklat, punya warna hijau ya. Mudah-mudahan nggak ada perbedaan sekalipun layoutnya juga. Coba kita cek sekalian ya. Kita hari ini melanjutkan pembahasan yang terakhir, bab 1 halaman 5. Sama apa enggak? Bab 1 halaman berapa? 5. Oh iya. Judulnya pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Alhamdulillah sama ya. Itu di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sampai halaman setengah 6 ya. 6 yang tengah maksudnya. Jadi yang A sudah kita bahas, sekarang yang B halaman 6 ya, bisa dibuka halaman 6. Yang belum ada bukunya mungkin bisa join atau sharing dengan yang ada buku ya, biar bisa lebih memahami lagi ya. Kita masih dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau as-salaf ya, definisi as-salaf. Kenapa beliau di sini membawakan definisi as-salaf ya? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri menjadikan generasi as-salaf sebagai barometer utama, standar utama di dalam memahami firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari sana kita mengenal istilah salafi,
Kita juga mengenal istilah salafiyah itu apa. Nah, itu yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan hari ini supaya kita paham, ya, tidak hanya sekedar tahu tapi paham, dan kemudian kalau sudah paham bisa menjelaskannya kepada orang yang boleh jadi orang itu salah paham tentang apa yang dimaksud dengan salaf atau salafi atau salafiyah, ya. Itu insya Allah yang akan kita bahas. Halaman 6, poin kedua B, definisi salaf. Menurut bahasa as-salaf artinya orang yang lebih terdahulu daripada kita, nenek moyang, yang lebih tua dan lebih dulu, lebih utama. Salaf berarti pendahulu. Jika dikatakan salafur rajuli, salafnya seseorang, maksudnya kedua orang tuanya yang telah mendahuluinya. Ini definisi as-salaf. Artinya sesuatu yang sudah dulu, sudah lewat, yang sebelum-sebelum kita. Makanya ada generasi as-salaf, karena mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, posisinya jelas lebih dulu dibandingkan kita. Ya lebih dulu ada, ya lebih dulu beriman. Makanya mereka dikatakan sebagai generasi as-salaf. Apakah salaf saja? Tidak, mereka disebut dengan generasi as-salafus soleh, generasi pendahulu yang benar, yang soleh. Karena yang nggak benar juga ada, ya, pendahulu-pendahulu kita yang lebih dulu secara umur, secara keberadaan, mereka mendahului kita tapi nggak benar, ya. Mereka adalah tentunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna salaf secara bahasa, sesuatu yang lebih dulu daripada kita, yang datang sebelum kita. Sedangkan menurut istilah, salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam, yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan as-salafu as-salih, generasi salaf yang benar, generasi salaf yang baik dari tiga generasi itu. Sahabat, yaitu seseorang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam kondisi tetap beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada seseorang yang ketiga kriteria ini terpenuhi pada dirinya, dia disebut sebagai seorang sahabat, dan dia termasuk generasi pertama dari umat Islam. Sementara generasi yang berikutnya, yang kedua, berarti adalah tabi'in, yaitu umumnya diisi oleh anak-anak sahabat, ya, umumnya diisi oleh anak-anak sahabat, dan mereka tidak jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka lahir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Generasi kedua ini disebut dengan tabi'in. Mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mudahnya mereka ini generasi anak-anaknya sahabat. Tapi tidak semua anak sahabat itu tabi'in, tidak. Ada juga anak sahabat tapi masuk dalam kategori sahabat. Ada anaknya sahabat tapi masuk dalam kategori sahabat. Kenapa? Karena berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam kondisi beriman. Contohnya banyak. Abdullah bin Abbas. Abbas itu sahabat. Bapaknya ini bapaknya. Dan ini secara kekerabatan adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini kan anaknya sahabat, tapi dia nggak disebut tabi'in, sekalipun anaknya sahabat, dia disebut sebagai sahabat juga.
Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Mereka ini walaupun anak-anak sahabat, ya, mereka tidak disebut sebagai tabi'in. Mereka juga dikategorikan sebagai sahabat sebagaimana ayah-ayah mereka, dikarenakan mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokannya bukan bapak, anak, cucu, bukan. Pernah ketemu enggak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau pernah ketemu langsung berarti, dan beriman tentunya, berarti dia termasuk kategori sahabat, ya. Dari sini bisa kita pahami bohongnya orang-orang yang ngaku pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kita, dalam kondisi sadar, dalam kondisi terjaga, ya. Lagi bermajelis begini tiba-tiba diem, kemudian Rasulullah datang begitu, ya. Berarti kan dia ketemu sama Nabi SAW tuh. Berarti dia jadi sahabat. Berarti yang ketemu sama dia jadi tabi'in, ya. Berarti apa? Generasi sahabat dan tabi'in enggak habis-habis, enggak selesai-selesai, ya. Hingga kemudian semua manusia ujung-ujungnya jadi manusia terbaik, ujung-ujungnya jadi manusia di 3 generasi emas itu tadi. Padahal 3 generasi emas sudah selesai, ya. Generasi emas itu cuma 3 itu tadi: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan insya Allah nanti akan ada hadis yang dicantumkan di sini yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam. Tabi'in sendiri artinya yang mengikuti, ya. Yang kedua tadi kan disebut dengan tabi'in. Tabi'in artinya yang mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti yang di atasnya, ya, mengikuti para sahabat. Generasi ketiga namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut, ya. Yang diikuti oleh ini siapa? Sahabat. Yang diikuti oleh sahabat siapa? Nabi SAW, ya. Kalau kita mau terusin tabi'ut tabi'in, tabi'in sahabat ke kita, banyak banget itu nanti. Tabi'ut tabi'in, macam-macam, enggak ketemu-ketemu, ya. Cuma 3 itu aja, mentok di 3 itu yang dijamin kualitas imannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para imam yang membawa petunjuk pada 3 generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ini hadis nih bagi yang udah ngikuti kajian sunnah bertahun-tahun, belasan tahun, harusnya udah hafal hadis ini, ya. Sebagaimana hafal hadis innamal a'malu binniyat, harusnya. Ya, ini hadis sering sekali disampaikan yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Khairun nasi qarni, gampang sebenarnya. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang satu generasi denganku. Siapa yang hidup satu generasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, berarti tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, berarti tabi'ut tabi'in. Cuma 3 generasi yang dijamin kualitas imannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata khair di sini, sebaik-baik manusia, itu bukan baik dalam segi kekuatan, kekayaan, kehebatan, kedikdayaan, bukan. Nabi tidak sedang berbicara tentang itu. Karena kalau sebaik-baik di sini sedang berbicara tentang perkara-perkara tadi, kenyataannya para sahabat enggak semuanya begitu. Sebaik-baik manusia dalam artian mereka orang yang paling sukses, orang yang paling maju, orang yang paling kaya, enggak.
Karena kalau tentang itu semua, kenyataannya para sahabat malah kebanyakannya sebaliknya. Sahabat-sahabat yang kaya raya ada, tetapi lebih banyak yang fakir, ya. Sahabat yang fisiknya kuat ada, yang lemah juga banyak, ya. Sahabat-sahabat yang memiliki kedudukan ketokohan ada, tetapi yang bukan siapa-siapa di tengah masyarakatnya juga banyak. Jadi kata khair di sini, sebaik-baik manusia itu Nabi tidak sedang berbicara tentang masalah duniawinya. Sebaik-baik di sini maksudnya adalah dari sisi agamanya. Kalau dalam masalah agama, sahabat nggak perlu diragukan, semuanya diacungi jempol. Kualitas iman sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya. Seawam-awamnya sahabat tetap lebih baik dibandingkan sebaik-baiknya yang bukan sahabat. Jadi mereka itu hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa satu tempat, beriman dengan Nabi SAW itu bukan sebuah kebetulan, bukan suatu kebetulan. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih mereka, memilih para sahabat Nabi, sahabat-sahabat ini untuk menjadi teman-temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, tentang keistimewaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kanna mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencari suri tauladan, contoh atau inspirasi lah begitu, carilah dari mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Bukan kita datang ke kuburannya, kita ngalap berkah di sana, bukan. Maksudnya suri tauladan, keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya, dan seterusnya. Carilah dari pribadi-pribadi yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Beliau mengatakan fa innal hayy la ta'manu alaihi fitnah. Karena kalau kita mencari suri tauladan, inspirasi keimanan dari orang yang masih hidup, orang yang masih hidup ini belum aman dari fitnah dunia. Sekarang mungkin kita mengagumi dia, nggak mustahil suatu ketika dia berbalik 180 derajat. Karena namanya saja dia masih hidup, kemungkinan melenceng dari keimanan itu masih ada. Jadi kalau mau cari suri tauladan, carilah dari mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin lagi kena fitnah dunia. Kenapa nggak mungkin? Ya karena sudah meninggal, sudah selesai urusan mereka dengan dunia ini. Namun siapakah orang yang sudah meninggal dunia yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud tersebut? Apakah semua orang? Beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksud dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban. Sahabat-sahabat Nabi itu orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquhum ilman, orang yang paling dalam ilmunya tentang agama ini. Kenapa? Ya jelas, karena mereka hidup di masa turunnya wahyu. Mereka hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyabdakan ini, yang menyabdakan itu. Jelas mereka yang paling dalam ilmunya. Abarruhum quluban a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan, orang yang paling minim memaksakan diri, memberatkan diri. Maksudnya apa? Disuruh oleh Nabi A, ya lakukan A. Dilarang oleh Nabi lakukan B, ya tidak dilakukan. Nggak banyak tanya. Ada instruksi jalan, nggak ada ya sudah nggak jalan. Sesederhana dan sesimpel itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun mereka mungkin sebagian mereka pernah kena tegur oleh Nabi SAW. Misalnya Mu'adz pernah kena tegur dengan teguran yang keras oleh Nabi SAW ketika beliau sholat jamaah bersama Nabi. Setelah selesai beliau pulang ke kampungnya sendiri, ngimamin masyarakatnya di sana, tapi dengan bacaan surat yang panjang. Ada yang ngadu kepada Nabi SAW, ini Mu'adz kalau ngimamin bacaannya
panjang-panjang, lama. Maka ditegur oleh Nabi SAW, afattanan anta ya Mu'adz, apakah kamu hendak menimbulkan fitnah di tengah masyarakatmu wahai Mu'adz? Sekalipun kena tegur, itu enggak menjadikan sebuah alasan bagi kita untuk merendahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, enggak sama sekali. Ya, teguran yang Nabi SAW arahkan kepada Mu'adz tetap jauh lebih baik dibandingkan kita yang enggak pernah dapat tegur dari Nabi SAW. Ya, jadi sebiasa-biasanya seorang sahabat tetap lebih unggul dibandingkan yang bukan sahabat, karena mereka dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman seperjuangan Nabi SAW yang menyebarkan Islam di Jazirah Arabia hingga ke sini sekarang kita. Ya, maka jangan pernah merendahkan para sahabat, sekalipun mungkin secara personal mereka tetap bisa salah. Ya, secara personal, secara individu sahabat bisa salah. Akan tetapi kesalahan mereka itu sudah jelas diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya kesalahan yang mereka lakukan dibandingkan iman yang mereka telah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ya, jangan kalian pernah mencela sahabatku, apalagi Abu Bakar dan Umar, sahabat yang paling afdal. Jangan pernah kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian, salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud berapa gram itu, Pak? Udah bukan gram lagi mainnya ya, udah megaton mungkin mainnya. Padahal sekarang 1 gram emas saja berapa harganya sekarang? Berapa? 2.400.000, Masya Allah, 2.400.000. Harga yang tinggi itu ya. 1 gram, bukan 1 Uhud. 1 Uhud enggak tahu kita berapa. Tadi anak diceritakan bahwa nilai masjid ini miliaran, Masya Allah, itu sudah kagum. Dan subhanallahnya yang mendonasikan itu beberapa orang dalam jumlah sekian M itu sudah kagum. Dan gunung Uhud lebih daripada M-an ini tadi. Ya, seandainya ada, kata Nabi SAW, di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu bukan M-an lagi, itu pasti sudah triliunan, biliun dan seterusnya, udah pasti itu. Itu sama sekali tidak akan mampu menandingi ya infaknya sahabat yang secaukan begini nih, atau setengahnya aja. Dan infaknya sahabat bukan emas, gandum. Ya, kita infak emas sebesar gunung Uhud, sahabat infak gandum cuman 1 cauh gini aja. Itu kata Nabi SAW tetap lebih afdal infaknya sahabat dibandingkan infaknya kita. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita ini orang yang katakanlah seorang profesor, ya, profesor itu apa ya, gurunya guru gitu ya, itu tetap tidak bisa ya merendahkan sahabat Nabi SAW, walaupun sahabat itu salah. Sekali lagi, walaupun sahabat salah, ya, kita tidak menafikan sahabat bisa salah karena mereka manusia biasa. Itu secara individu perorangan bisa, tetapi secara kolektif, secara ijma, mereka tidak bisa salah. Ya, sebagaimana misalnya sahabat ijma bahwa umat terbaik atau orang terbaik di dalam umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian keduanya Umar. Itu sepakat. Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, baru yang berikut-berikutnya dan seterusnya. Maka kesepakatan mereka ini enggak mungkin salah. Sekali lagi, enggak mungkin salah. Yang salah siapa? Yang menyelisihi kesepakatan mereka. Orang-orang Syiah misalnya menyatakan Abu Bakar dan Umar murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jelas mereka yang salah, bukan para sahabat Nabi
radhiyallahu anhum jami'a. Kemudian yang setelahnya yaitu tabi'in, kemudian yang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ahlus sunnah wal jamaah dikatakan juga as-salafiyun. Dikatakan juga as-salafiyun. Kenapa? Karena mereka mengikuti manhaj salafus salih. Manhaj, apa yang dimaksud dengan manhaj? Cara beragama. Manhaj artinya cara beragama, metode beragama. Metode beragama siapa yang diikuti oleh Ahlus Sunnah? Metodenya as-salaf. Sehingga Ahlus Sunnah disebut juga dengan salafiyun. Salafiyun. Jadi kronologinya begini, Pak. Generasi pendahulu tadi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in disebut dengan salaf. Disebut dengan salaf. Yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Ada ya di belakangnya, salafi. Ya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan ya nisbah. Jadi mereka seolah menisbatkan diri kepada generasi salaf ini. Dalam apa? Dalam manhaj, dalam metode beragama. Sehingga orang-orang yang mengikuti mereka di dalam manhajnya disebut sebagai salafi kalau satu orang. Kalau banyak orang disebut salafiyun, kata jamak. Seperti bahasa Arabnya satu orang beriman, mukminun. Banyak orang beriman, mukminuna. Ya. Satu orang Islam bahasa Arabnya muslimun. Banyak orang Islam disebut muslimuna. Nah, salafiyun itu banyak orang yang mengikuti generasi salaf ini tadi. Jadi kalau Bapak ditanya, ya, di masjid itu kajian salaf apa bukan? Jawabannya, kalau enggak pertanyaannya begini, sekolah itu sekolah salaf apa bukan sekolah salaf? Ini salah. Yang benar, sekolah itu salafi atau bukan salafi? Karena salaf itu adalah para sahabat itu tadi, ya. Sekolah itu salafi enggak ya? Maksudnya mengikuti generasi salaf begitu. Ya. Jadi kalau salaf itu adalah para sahabatnya, kalau salafi adalah yang mengikutinya, ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut juga dengan sebutan salafiyun. Mengapa? Karena mereka mengikuti generasi salaf tadi. Walaupun namanya banyak, ya, bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, bukan hanya salafiyun saja. Ada juga Ahlul Hadis, ada juga Ahlul Athar, ada juga At-Taifatul Mansurah, ya. Ada juga Al-Firqatun Najiyah. Namanya banyak. Ada juga Al-Jamaah. Tetapi sesungguhnya jika kita memperhatikan, yang inti dan yang penting itu sebenarnya bukan tentang nama, tapi tentang hakikatnya, prakteknya. Percuma kita, saya mengaku sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, tetapi ternyata cara beragama saya menyimpang dari generasi salaf. Nggak ada gunanya. Karena kalau hanya sekedar ngaku-ngaku saja, semua orang bisa. Ngaku-ngaku itu gampang apa susah? Gampang, cuman ngaku aja kok, masa susah? Ya. Bahkan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara ngakunya nggak tanggung-tanggung. Mereka mengaku sebagai anak-anak dan kekasihnya Allah. Itu ahlul kitab tuh. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah kekasih-kekasihnya Allah dan anak-anaknya Allah. Tuh lihat, mereka ngakunya nggak tanggung-tanggung. Bukan cuma sekedar ngaku pengikut generasi salaf, tapi ngaku sebagai kekasihnya Allah. Kan gampang kalau cuma ngaku-ngaku aja. Nyatanya pengakuan mereka itu ditolak mentah-mentah sama Allah Subhanahu wa taala. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Jawab kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar
anak-anaknya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian karena dosa yang kalian lakukan? Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian itu tidak ada bedanya dengan manusia lain yang Allah ciptakan, sama saja. Ya. Jadi kalau cuma sekedar ngaku saja bisa. Bahkan kita tidak harus mengaku sebagai seorang salafi, tidak harus juga mengaku sebagai seorang ahlu sunnah, nggak harus. Walaupun boleh, tapi tidak harus. Ya, karena kita tidak sedang harus membuktikan kepada siapa-siapa, kepada teman kita, tetangga kita, komunitas kita. Nggak harus kita buktikan kepada mereka. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi suatu hal yang percuma kita ngaku ke semua orang, saya ahlu sunnah, saya seorang salafi, tapi ternyata di hadapan Allah kita bukan ahlu sunnah. Tetapi kita di hadapan Allah bukan seorang salafi. Akan menjadi sebuah hal yang percuma. Ya. Maka ini penting untuk kita pahami. Ahlu sunnah, as-salafi, firqah najiyah, ta'ifah mansurah, ahlil hadith, ahlil athar, dan lain sebagainya, itu hanya sebatas identitas saja untuk memudahkan kita paham mana orang-orang yang berada di atas manhaj ahlu sunnah, mana yang tidak. Selebihnya ya praktek kita yang mengamalkannya. Jadi jangan tersibukkan dengan label-label penamaan sementara kita malah lupa mengamalkannya. Ahlussunnah wal jamaah juga dikatakan sebagai salafiyun karena mereka mengikuti manhaj salafus salih dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Jadi yang namanya ahlus sunnah, yang namanya as-salafiyun, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansuratan la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada, senantiasa ada segelintir orang dari umatku ini yang senantiasa konsisten dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Walaupun mungkin jumlah mereka sedikit. Sekali lagi walaupun mungkin jumlah mereka sedikit, ya. Maka ini merupakan hal yang harus kita pahami, ya. Salafi atau salaf bukanlah kelompok, bukanlah golongan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Bukan, ya. Bukan kelompok, bukan golongan, bukan ormas, ya. Bukan sekte dan lain sebagainya, bukan. Salafi atau salaf adalah sebuah metode, manhaj. Ya, ahlu sunnah juga sama, sebuah manhaj, sebuah metode dalam beragama. Sehingga seseorang akan tetap dikatakan sebagai salafi, akan tetap dikatakan sebagai seorang ahlu sunnah selama dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, ahlu sunnah wal jamaah, adalah siapa saja yang selaras dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun hanya kamu seorang diri. Walaupun hanya kamu seorang diri, ya. Kalau ngelihat nama kan kesannya bahwa ahlu sunnah ini seperti kelompok, nyatanya enggak. Ibnu Abbas mengatakan kamu tetap ahlu sunnah wal jamaah walaupun seorang diri, ya. Karena apa? Intinya itu kamu selaras enggak sama kebenaran. Walaupun jumlahmu banyak, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ngaku semuanya sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata enggak mengikuti sunnah, enggak sesuai dengan jamaah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka percuma pengakuanmu itu, tidak ada gunanya. Walaupun mungkin kamu punya kartu keanggotaan misalnya, ya.
Nggak ada seperti itu. Bahkan kalau kita lihat yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyun ini nggak ada imamnya, nggak ada organisasinya, semua boleh gabung, semua boleh ikut belajar, ya. Yang penting benar-benar pengen tahu mana yang merupakan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat untuk menjadi seorang salafi cuma satu, yang paling awal itu dia pengen belajar, itu aja, pengen dapat ilmu, udah cukup, ya. Mau belajar, mau dapat ilmu, datang majelis ilmu, tinggal kamu simak dan kamu nilai sendiri seperti apa kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atau kajian-kajian salafiyah itu, ya. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang, ekstrim, radikal, keras, intoleran dan lain sebagainya, atau seperti apa? Silahkan nilai sendiri. Dan kajian-kajian kita terbuka untuk umum, tidak ada yang eksklusif sama sekali, tidak ada, ya. Kalau yang bilang, oh itu ada tuh daurah asatidah di hotel, ya, yang ngisi syekh, itu kan eksklusif, berarti yang diundang cuma asatidah doang. Ya iya, kalau kayak kita yang nggak bisa bahasa Arab, terus yang bahas seorang syekh besar, apa ya nyambung kita, malah nambah-nambahin biaya, ya, apa namanya, operasional pengadaan daurah, ya, sewa hotelnya, konsumsinya dan lain sebagainya, ya. Itu aja nggak semua asatidah diundang, ya. Hanya yang memiliki kapasitas keilmuan tertentu saja yang memang diundang, ya. Yang ada paling nggak betah nanti, ya. Ini ngomong apa ini, saya nggak nyambung-nyambung, ya. Itu ada kejadian itu, ya. Ada yang nekat ngikut kayak gitu, ya udah hari pertama doang ada di situ, setelahnya udah pulang dia, ya. Lalu nggak paham, memaksakan diri, ya. Itu bukan eksklusif dalam artian harus tertutup, rahasia, nggak boleh, enggak. Yang bisa paham silahkan ikut, ya. Yang paham silahkan ikut, itu aja sebenarnya, ya. Jadi kalau kita lihat kepada kenyataan, memang dakwah salafi ini merupakan dakwah yang benar-benar terbuka untuk siapa saja, dan mungkin, ya, boleh jadi, ya tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah sebab mengapa dakwah salafiyah begitu cepat tersebar, ya. Karena dia tidak eksklusif. Dia benar-benar terbuka untuk siapa saja yang pengen tahu, bagi siapa saja yang pengen belajar, ya. Dan kita membuktikan sendiri kan, tentu nggak semua kita dulunya mengenal salafi, ya. Mungkin latar belakang kita beda-beda, tapi kita tahu karena terbuka, kita bisa ikut datang, mendengar, hadir dan seterusnya. Ya tentunya ini pertama pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satunya boleh jadi karena memang dakwah salafiyah ini bukan dakwah yang eksklusif, benar-benar terbuka untuk siapa saja. Karena memang prinsipnya dakwah ini harus disebarkan seluas-luasnya. Kalau eksklusif ya nggak bisa tersebar, kalau tertutup ya susah tersebar, ya. Jadi mereka-mereka yang tidak di atas manhaj salaf, ya, kalau pengen cepat tersebar, pertama harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan manhajnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai, ya. Mereka-mereka yang nggak salafi sekarang ini. Yang kedua, jangan eksklusif, jangan tertutup. Syarat pertama jadi dipenuhi, ya. Nanti jadi salafi mereka, ya. Nanti mereka jadi salafi, ya. Jadi alhamdulillah, ya, ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian salaf itu dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan, ya. Jadi ini makna salaf menurut istilah, dan utamanya manhaj salaf ini benar-benar memperhatikan sektor akidah, ya. Sehingga kalau kita hadir di majelis dakwah salafiyah, itu nyaris nggak pernah lepas dari pembahasan akidah. Ibadah pasti dibahas, muamalah pasti dibahas,
akhlak pasti dibahas, tetapi akidah enggak boleh enggak dibahas. Harus dan harus. Karena yang menjadi patokan pertama selamat tidaknya kita sebagai seorang hamba Allah dari akidahnya dulu. Ya, dari akidahnya dulu. Akan menjadi suatu hal yang percuma kalau ibadah kita bagus secara pelaksanaannya, akhlak kita bagus secara penerapannya, tapi ternyata akidah kita rusak. Percuma. Karena yang menjadi tolak ukur pertama kita selamat atau enggak selamat nanti di akhirat itu akidah kita dulu, ya. Bahkan belum sampai akhirat, baru di alam kubur. Apa pertanyaannya? Ada 3 tuh. Man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Ini tentang apa nih? Akidah tiga-tiganya, ya. Tentang akidah, sebelum nanti dihisab, ditimbang amal ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, di mana semua itu terjadinya bukan di alam barzakh, tetapi di akhirat. Ya, kan kita akan melewati 3 alam. Ya, pertama sekarang ini dunia, setelah itu nanti barzakh, setelah itu akhirat. Sebelum ditimbangnya amal kita, akhlak kita, muamalah kita, dan seterusnya ibadah, lebih dulu dilihat ini akidahnya. Dan itu terjadinya sebelum di akhirat, terjadinya di barzakh, di kubur. Ya, tentang siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, apa agama kita, itu semuanya tentang akidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, bukanlah merupakan aib atau sebuah kesalahan bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Menisbatkan dirinya kepada salaf berarti menambahi kata as-salafi di belakang namanya. Ya, misalnya nama kita misalnya Iwan gitu misalnya, ya, Iwan as-salafi misalnya. Salah apa enggak? Enggak salah, ya. Sebagai sebuah penisbatan diri kepada generasi salaf boleh, tapi ingat, kalau sudah menisbatkan diri kepada generasi salaf, kelakuannya jangan sampai enggak salafi, ya. Ngomongnya salafi tapi utang enggak dibayar-bayar, ya. Ngomongnya salafi tapi suka ngibul di sana sini. Salafi apa kayak begitu, ya. Ini cuma ngerusak citranya para sahabat aja ini, ya. Cuma ngerusak citranya generasi salaf aja. Seperti orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, fulan islami begitu. Ya, silahkan menisbatkan diri, tapi ingat, jangan sampai kamu merusak citra Islam. Kamu udah bawa nama Islam pada dirimu nih, pada identitas kamu. Silahkan, boleh-boleh aja. Ya. Tapi ingat, kamu juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik Islam. Begitu juga tadi, seseorang yang menambahkan kata as-salafi di belakang namanya, ya, Iwan as-salafi, silahkan, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi ingat, kamu punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik manhaj salaf. Jangan sampai gara-gara kamu manhaj salaf ini jadi tercoreng, ya. Wah, ternyata yang kayak orang salafi kayak gitu kelakuannya, yang nggak mau baur sama lingkungan, kalau lewat main ngeloyor aja nggak mau tegur sapa, apa salafi kayak begitu, ya. Akhirnya orang jadi nggak tertarik untuk mendengarkan dakwah salafiyah ini, gara-gara ulah oknum. Boleh ya kita pakai oknum ya, gara-gara ulah oknum, ya. Silahkan, jadi bukan sebuah masalah, tapi tetap ada tanggung jawab moral ketika kita membawa nama salaf tersebut. Bahkan wajib menerima yang demikian itu berdasarkan kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf tidak lain adalah kebenaran. Nih, patut dipahami nih, manhaj salaf itu pasti benar, tetapi seorang yang salafi belum tentu benar, ya. Jadi jangan apa salah kaprah, ya, terus main generalisir, pukul rata begitu, jangan. Contoh gampangnya gini aja, Islam pasti benar, Muslim belum tentu benar. Karena biar bagaimanapun dia manusia, bisa benar bisa salah. Tetapi Islam sebagai agama boleh salah nggak? Nggak boleh salah, ya.
Dia agama yang Allah turunkan sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk nggak boleh salah. Jangankan petunjuk yang sampai ke akhirat, petunjuk sampai ke Solo aja deh. Sampai ke Solo, nggak sampai ke akhirat. Ini dari Sragen ke Solo, petunjuk jalan. Boleh nggak salah? Nggak boleh. Kalau Solo dari sini ke arah mana Pak? Timur, barat, utara, selatan? Barat ya. Harusnya barat, diarahkannya ke timur. Nggak boleh. Itu baru petunjuk jalan raya yang menghantarkan kita dari satu kota ke kota yang lain. Nggak boleh salah. Apalagi Islam sebagai agama yang menunjukkan kita mana arah sorga, mana arah neraka. Mungkinkah yang petunjuk yang dinamakan sebagai petunjuk bisa salah? Nggak mungkin. Jadi Islam nggak pernah salah, Muslim bisa saja salah karena dia manusia. Sama salaf nggak pernah salah, karena salaf adalah sebuah metode, sebuah jalan, ya. Sementara salafi bisa salah, karena salafi lagi-lagi kita sebut dia manusia, ya, tidak pernah selepas dari yang namanya kesalahan, tidak pernah lepas yang namanya dari kesalahan. Kadang orang itu ya gitu, ya, nggak tahu sengaja, nggak tahu nggak sengaja, yang melakukan kesalahan itu cuma segelintir orang tapi dipukul rata semuanya, ya. Jangankan tentang salafi ini atau salaf ini, Islam aja dibegitukan sampai muncul istilah yang disebut dengan Islamfobia, ya. Islamfobia mulainya kan dulu ya, semenjak tragedi WTC itu ya, tahun 2000-an dulu itu ya. Ya. Mulai dari situ kan terjadi Islamfobia di negeri barat sana. Takut dengan sesuatu yang berbau Islam, ya, di barat sana. Kalau orang-orang barat, orang-orang kufar itu mengalami Islamfobia, itu masih wajar sebenarnya. Karena mereka bukan orang Islam begitu ya. Yang aneh itu yang mengalami Islamfobia orang Islam sendiri, ya. Bukan orang barat lagi, orang timur, di mana ia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bisa-bisanya Islamfobia gitu, ya. Kan aneh, ya. Tapi nyata itu ada orang-orang seperti itu. Anti sekali terhadap Islam walaupun identitasnya Islam, ya, walaupun identitasnya Islam. Itu semua suatu yang aneh tapi nyata adanya, ya. Jadi kita harus insaf lah, harus adil begitu, proporsional, ya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar, ya. Yang namanya salafi, seseorang manusia bisa salah, tetapi salaf tidak bisa salah karena dia merupakan manhaj, dia merupakan metode. Naam. Kemudian yang C, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-Sunnah. Sebelum kita mendefinisikan atau membaca definisi sunnah, ada baiknya kita mendefinisikan ahlu dulu. Ahlu. Ini kan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alangkah baiknya dimulai malah dari kata ahlu dulu. Itu apa? Ya. Ahlu itu secara bahasa artinya adalah orang yang memiliki, ya, orang yang menghuni. Ahlud dar, ahlul bait artinya penghuni rumah, ya. Ahlu al-qaryah artinya masyarakat desa, ya, itu ahlu. Nah, barulah kita masuk ke definisi as-sunnah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini. As-sunnah secara bahasa artinya adalah jalan atau cara, entah itu jalan yang baik, entah itu jalan yang buruk. Ini secara bahasa, ya, secara bahasa. Sedangkan menurut istilah ulama akidah, kok harus menurut istilah ulama akidah? Ya, karena sunnah memiliki makna yang lain tergantung di dalam disiplin ilmu apa dia dibahas. Sekali lagi, kata as-sunnah memiliki makna yang lain tergantung dalam disiplin ilmu apa dia dibahas.
Kalau dalam disiplin ilmu manhaj, ilmu akidah, ini artinya yang dicantumkan di halaman berapa nih? 8. Tetapi kalau dibahas dalam disiplin ilmu fikih, dia punya makna yang lain. Sunnah dalam disiplin ilmu fikih artinya suatu hukum di bawah wajib. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, berarti dianjurkan, tidak sampai wajib. Ya. Salat qabliyah, ba'diyah hukumnya sunnah. Sunnah di sini dalam pembahasan disiplin ilmu fikih. Ya. Dalam disiplin ilmu mustalah tentang periwayatan hadis. Ya. Sunnah artinya segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa persetujuan. Ya, sekali lagi, sunnah dalam definisi ilmu riwayat hadis artinya segala hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun persetujuan. Ya. Nabi menyetujui ini, mendiamkan ini, artinya boleh, itu berarti termasuk bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalam disiplin ilmu yang lain. Nah, di sini beliau katakan, menurut ulama akidah berarti disiplin ilmu akidah. Ya. As-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, baik tentang akidah, baik tentang perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Ya. Jadi sekarang Bapak bisa jelaskan, kalau ada teman yang bingung, loh, kok sunnah wajib diikuti sih? Katanya sunnah tadi hanya anjuran, tidak sampai derajat wajib. Kita sampaikan itu sunnah dalam disiplin ilmu fikih. Yang sedang kita bahas sekarang sunnah dalam disiplin ilmu akidah, dalam ilmu manhaj. Jadi sunnah adalah ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Mudahnya seperti itu yang sedang beliau bawakan di sini. Orang yang mengikutinya akan dipuji, orang yang menyalahinya dicela. Ya. Orang yang mengikutinya dipuji, orang yang menyelisihinya jadi tercela. Ingat, sunnah dalam disiplin ilmu akidah, bukan dalam disiplin ilmu fikih. Kalau dalam disiplin fikih ada seseorang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dicela enggak? Disalahkan enggak? Enggak. Ya, paling diingatkan aja, kamu tadi kok masuk masjid enggak tahiyatul masjid dulu sih? Itu cuma mengingatkan aja paling. Ya, enggak sampai kamu nih ngaco, bahaya kamu, benar. Enggak sampai. Ya. Tetapi kalau sunnah dalam disiplin ilmu akidah, seseorang yang menyelisihinya maka ia dicela alias dinyatakan bersalah. Ya, alias dinyatakan bersalah. Disebut ahlus sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini kenapa disebut dengan ahlus sunnah, karena mereka kuat berpegangan. Makanya kalau kita ngaku sebagai ahlus sunnah harus kuat berpegangan dengan sunnah, ya. Jangan labil, kadang nyunnah kadang enggak nyunnah, ya. Memang inilah yang menjadi tantangan seorang ahlus sunnah, dia benar-benar harus konsisten. Sebenarnya bukan ahlus sunnah aja sih, ya. Ya, mereka-mereka yang berpegang kepada kebatilannya juga konsisten, cuma di jalan yang keliru, ya. Sama seperti kita semua ini capek, tapi mereka yang menyebarkan kebatilan juga sebenarnya capek, ya.
Ini kan sebenarnya realita yang luput mungkin dari pengamatan kita. Bahkan Allah mengatakan menghibur sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kancah jihad. Ya, Allah berfirman, "Innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Sesungguhnya mereka itu juga merasakan luka sebagaimana kalian merasa terluka, tersayat senjatalah. Karena kalian sedang bertempur nih, ya. Sahabat lawan orang-orang kafir. Allah menghibur, yang sakit itu bukan cuma kalian, musuh kalian juga sakit kok, ya. Yang terluka bukan cuma kalian, musuh kalian juga terluka. Tapi ada satu yang membedakan antara kalian dengan mereka. Apa kata Allah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Satu hal yang membedakan kalian dengan mereka, ada hal yang kalian harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka enggak ada yang mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara kalian dengan mereka. Adapun secara fisik, secara materi, secara duniawi sama kalian semua. Kalian capek, mereka juga capek. Kalian berjuang, mereka juga berjuang. Kalian luka, mereka juga luka. Kalian mengorbankan ini dan itu, mereka juga mengorbankan ini dan sama. Bedanya kalian di jalan yang benar, mereka di jalan yang salah. Ya, kok ngerasa benar sendiri? Nanti ada yang nuduh gitu lagi. Wah, itu kajian di situ ngerasa paling benar sendiri, ya. Ngerasa paling benar sendiri itu normal. Termasuk mereka yang nuduh kita ngerasa paling benar sendiri, itu juga ngerasa benar sendiri, ya. Iya enggak? Nah iya loh, ya. Ada nih orang ngomong sama kita, "Mas, kamu tuh jangan ngerasa paling benar sendiri, ya. Yang lainnya disalah-salahin, yang benar cuman kamu." Ya. Ya kita tanya balik aja dengan tenang lah, dengan santun begitu, ya. Bapak ngomong begitu ngerasa benar enggak? Ngerasa benar enggak? Kira-kira? Iya. Pasti dia ngomong iya, ya. Iya, saya ngerasa benar. Bapak boleh. Kok saya nggak boleh? Ya. Bapak boleh ngerasa benar, yang kemudian menyalahkan saya. Kok Bapak boleh ngerasa benar, saya nggak boleh? Terus dia mikir, diubah jawabannya. Oh enggak, saya nggak ngerasa benar sendiri kok. Ya. Loh, kalau Bapak nggak ngerasa benar, ngapain nyalahin orang? Ya. Bapak ngerasa nggak benar, ngapain nyalahin orang lain? Ya. Jadi sebenarnya ngerasa benar sendiri itu normal, wajar, ya. Sampai mereka-mereka yang tidak beragama Islam itu ngerasa benar itu, iya bang nggak? Iya. Itu kalau nggak ngerasa benar udah pada masuk Islam itu orang, ya. Mereka yang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Itu kenapa mereka masih berada di agamanya? Ya karena mereka ngerasa benar, ya. Ngerasa benar. Omong kosong lah kalau mereka bilang semua agama sama. Omong kosong itu, omong kosong. Karena kalau benar mereka mengatakan itu lahir dan batin, kenapa nggak masuk Islam aja? Kan agamanya semuanya sama, ya. Nyatanya mereka nggak mau masuk Islam. Mereka memilih untuk tetap pada agamanya karena mereka meyakini agama itulah yang benar, ya. Merasa benar itu wajar, normal, asalkan benar-benar di atas kebenaran, ya. Asalkan benar-benar di atas kebenaran. Kebenaran itu hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, ya, bukan kelompok pribadi, pendapat pribadi kita, pendapat kelompok kita, komunitas, golongan, ustadz, guru, itu semua relatif, bisa benar bisa salah. Yang nggak bisa benar dan yang nggak bisa salah hanyalah firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu selalu benar, ya. Kadang kita terkecoh dengan ungkapan-ungkapan semacam itu, ya, yang akhirnya membuat kita jadi goyah, ya. Akhirnya kita nggak punya prinsip jadinya, ya. Kita ingin mempertahankan yang kita yakini, jadi nggak yakin. Sementara mereka yang mengacaukan kita ini malah tetap yakin dengan tetap teguh dengan keyakinannya itu, ya. Jadi yang namanya berpegang teguh, yang namanya komitmen, konsisten,
ngerasa benar, itu hal yang wajar, ya, hal yang normal. Dan Islam ini bisa selalu terjaga, alhamdulillah, pertama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedua ya karena keistiqomahan pemeluk-pemeluknya, ya. Kita yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar, maka kita tidak perlu ya menoleh ke kanan dan ke kiri kepada agama-agama yang lain. Al-Jamaah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran yang jelas, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini makna jamaah nih, ya, bukan nama kelompok, ya, bukan nama organisasi, bukan. Jadi nggak usah apa ya istilahnya kepinginan begitu ketika ditawari gabung sama kelompok al-jamaah. Al-jamaah itu bukan kelompok, ya. Tadi Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah siapa saja yang selaras dengan kebenaran ini walaupun cuman kamu seorang diri. Walaupun cuman kamu seorang diri, ya. Kamu tidak terafiliasi dengan kelompok sana, kelompok sini, kamu enggak macam-macam, ya. Intinya kamu konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasar pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW, kamu adalah al-jamaah. Bahkan walaupun kamu nggak ngaku-ngaku sebagai al-jamaah, saya nggak bukan al-jamaah kok, saya nggak pernah ngaku, dan kamu memang secara pengakuan bukan, tapi secara kenyataan praktek kamu adalah seorang al-jamaah, ya. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, kebenaran, dan tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Ini yang kita jumpai di mana-mana, ya. Bahkan kalau kita amati, perhatikan dakwah yang disampaikan oleh al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah ini sama, mau di Solo ini, mau di Jakarta sana, mau di Medan, mau di Bandung, Surabaya, sama aja, nggak ada yang beda, sampai ke belahan dunia manapun itu lagi yang disampaikan. Karena sekalipun mereka tidak dalam satu komando, mereka dalam satu sumber, ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran serta As-Sunnah bisa diakses oleh siapapun, ya. Tentunya butuh bimbingan guru, ya, ya. Para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan semuanya, ya, para ulama-ulama kita. Jadi jangan disalahartikan bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah seolah-olah kita itu nggak butuh bimbingan para ulama ini. Nggak begitu. Kita tetap butuh bimbingan mereka di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih-lebih ketika kita menyadari kita tidak memiliki kemampuan minimal dalam berbahasa Arab. Minimal itu modal paling minimal, ya. Jadi tetap, ya, kita mengatakan adanya bimbingan guru itu merupakan suatu hal yang harus, tidak bisa tidak. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama sebisa mungkin mereka, ya, untuk menghindar dari perkara-perkara yang baru dalam agama yang dianggap sebagai bagian daripada agama, ya. Kalau mikrofon apa nih namanya nih? Lighting, ya, pencahayaan, ya, kamera, ini cuma sarana saja, ya, cuma fasilitas saja. Kita tidak menganggap, ya, bahwa dengan lighting seperti ini pahalanya jadi lebih banyak, lebih afdol, enggak sama sekali, ya. Ini cuma lebih biar kelihatan aja muka yang ngajar. Ini siapa sih yang ngajar begitu kan? Enggak pakai ini juga masalah apa enggak masalah? Enggak masalah sebenarnya, aman-aman aja, ya. Toh baru di sini anak di center sebegede ini aja. Jadi bukan ini yang dimaksud dengan perkara baru yang dilarang, bukan, ya. Ini cuma fasilitas saja, boleh-boleh saja.
Dan fasilitas ini hukum asalnya mubah, ya, hukum asalnya mubah. Dia tidak dianjurkan, tidak juga dilarang, ya, sama sekali enggak. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian di paragraf terakhir beliau membawakan beberapa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi sedikit ana sempat singgung. Mereka juga disebut dengan Ahlul Hadis karena konsisten pegangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Athar, Athar itu artinya peninggalan dari Nabi SAW berupa hadis-hadis beliau juga, ya, ajaran-ajaran beliau. Ahlul Ittiba, orang yang betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Ta'ifatul Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Ghuraba. Ini nama-nama lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekali lagi, nama-nama ini bukan hal yang menjadi pokok, bukan. Ya, ini cuma untuk sekedar mengenal saja. Seandainya kita nggak tahu nama-nama ini, kemudian tidak menisbatkan diri kita kepada nama-nama ini, yang penting prakteknya benar, udah cukup. Ya, ibarat bapak ngaji, hukum tajwidnya udah benar, tapi bapak nggak tahu apa itu idgham, apa itu izhar, apa itu iqlab, apa itu ikhfa, nggak masalah. Yang penting prakteknya, yang penting prakteknya. Ya, bapak baca qul a'udzu birabbin nas, ditanya bin nas, hukumnya apa? Nggak tahu saya. Ya saya tahunya bacanya begitu itu, ya. Udah cukup, udah. Karena yang penting prakteknya, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Kenapa Bapak baca falaq? Namanya apa hukumnya? Ya nggak tahu saya. Saya tahunya begitu. Udah cukup. Ya, karena yang penting prakteknya, kenyataannya, pembuktiannya begitu. Ya. Walaupun kalau tahu lebih bagus, ya, bisa mengajarkan ke yang lain jadinya, ya. Al-falaq itu namanya itu namanya qalqalah, ya. Binnas itu namanya gunnah, ya. Jadi bisa ngajarin yang lain juga, ya. Wallahu alam bissawab. Sampai sini kajian kita di kesempatan hari ini. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Monggo, mbok pilih wonten ingkang badhe nyuwun pirsa. Monggo, mriki boten tekan mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa tadi saya mendengarkan termasuk salaf itu harus benar, salafi bisa tidak benar. Nah, yang saya tanyakan, ini termasuk yang menyebar agama sunan-sunan itu termasuk salafi atau tidak, Ustadz? Oh iya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Itu tentu butuh kita ketahui biografi mereka, sejarah mereka dengan benar-benar akurat. Baru nanti bisa kita cocokkan dengan akidahnya salaf, ya. Kalau cocok ya mereka salafi juga, kalau enggak ya enggak, ya. Dan ana pribadi belum tahu tentang biografi beliau-beliau ini, ya. Dan qadarullahnya versi-versi cerita tentang beliau-beliau ini banyak sekali, ya. Yang bisa benar-benar menjadi pegangan atau rujukan yang akurat juga belum ada, ya, atau belum ana jumpai begitu. Jadi ana tidak tahu, ya, apakah beliau-beliau ini di atas manhaj salaf ataukah tidak, ya. Wallahu alam bissawab. Monggo yang lain. Terima kasih, langsung saja Ustadz. Ya, silakan Bapak. Salafi itu lurus pada sunnah dan Al-Quran. Sekarang untuk sunnah sendiri itu ada beberapa klasifikasi. Ada berapa? Beberapa klasifikasi. Sekarang ya klasifikasi yang mana yang harus tidak dilaksanakan oleh salafi? Karena pengertian saya, sunnah itu ada yang namanya doib, ada yang lainnya lah, yang lainnya.
Untuk salafi itu sunnah mana yang harus tidak dilaksanakan? Terima kasih. Sunnah yang harus tidak dilaksanakan. Iya. Sebentar. Coba Anda pahami dulu pertanyaan dengan baik nih Pak. Kan ada sunnah itu ada yang doib. Oh, Ya sunnah itu kan juga hadis lah. Iya. ya, paham. Nah, makasih. Ya, sunnah atau dalam penyebutan lainnya yaitu hadis, ya. Yang seperti apakah hadis yang seperti apakah yang harus tidak diamalkan alias tidak boleh diamalkan adalah hadis-hadis yang dhaif, ya. Dan lebih daripada dhaif itu lagi adalah hadis yang maudhu'. Dhaif artinya lemah, maudhu' artinya palsu, ya. Dari mana kita bisa tahu sebuah hadis itu dhaif atau maudhu'? Ya tentu dari penjelasan para ulama yang telah menelusuri jalur periwayatan hadis tersebut, ya. Hadis ini dibawakan oleh fulan. Fulan ini mendengar hadis tersebut dari fulan B. Itu dicek oleh para ulama. Imam Bukhari misalnya, Imam Bukhari kan mensahihkan hadis yang kemudian beliau kumpulkan dalam kitab yang kita kenal lebih familiar dengan Sahih Bukhari. Itu beliau cari hadis. Bagaimana cari? Didatangi. Di sana ada seseorang yang infonya memiliki sebuah hadis. Didatangilah orang itu, ya. Kemudian dilihat dulu orang itu bagaimana kondisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketakwaannya. Kemudian kekuatan hafalannya, kejujurannya, ya, dan banyak kriteria yang lain. Jadi semacam kalau orang mau kerja itu melalui prosedur fit, proper and test, ya. Jadi ada kriteria siapa yang hadisnya bisa diambil, siapa yang tidak bisa. Misalkan satu ketika beliau menjumpai seseorang yang ternyata hafalannya lemah. Orang ini enggak pembohong, dia dikenal jujur, dikenal orang yang bertakwa, tapi hafalannya agak lemah. Maka hadis yang dibawakan oleh orang itu enggak akan diambil, karena khawatirnya apa? Dia salah mengingat. Masalahnya apa? Yang sedang dia bawakan itu diklaim sebagai ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi harus benar-benar asli. Ya, jadi harus benar-benar asli. Sampai ada kasus begini. Ada seorang ulama periwayat hadis, dulunya orang-orang mengambil hadis dari beliau karena beliau dikenal ketakwaannya bagus, ya. Pokoknya syarat-syaratnya terpenuhi. Hingga terjadi satu momen. Temannya minjem catatan buku hadis dia. Setelah dipinjam oleh temannya ini ditambahi tulisan, ya, dikembalikanlah ke ahli hadis tadi atau periwayat hadis tadi. Rupa-rupanya apa? Dia nggak bisa membedakan mana yang tulisannya, mana yang bukan tulisannya. Mulai saat itu hadis-hadis yang dia bawakan nggak ada yang ngambil lagi. Gara-gara sesederhana itu aja, ya. Ibaratnya nih kita kalau ngambil berita nih, ada kabar misalnya, ya, Ahad besok katanya mau ada pembagian sembako, ya, di pelataran masjid apa namanya nih Pak? Iya, Darussalam, Baitusalam, ya, Darussalam, ya. Kita pasti akan bertanya kan, info dari siapa? Kan begitu. Oh, saya info dari fulan. Oh, fulan itu, ya, insya Allah dia orang bisa dipegang ngomongannya, ya. Dia dapat info dari siapa? Dari tetangganya yang depan rumah. Siapa namanya? Pak ini misal. Wah, kalau Pak itu nggak bisa dia pegang ngomongannya itu. Itu suka bikin hoak gitu orang, ya. Suka bikin berita-berita yang geger aja. Nggak bisa. Ini berarti hadisnya dhaif, ya. Nggak bisa diterima. Itu contoh yang mudahnya saja, dimana kita pun kalau nerima berita pasti akan kita telusuri, kamu dari siapa,
Dari fulan. Fulan dari siapa? Dari ini. Ya, dari ini dan seterusnya, ya. Nah, kita dalam menyaring berita yang sampai kepada kita saja kita telusuri kebenarannya, maka hadis pasti lebih ditelusuri lagi kebenarannya. Jangan sampai ada sebuah ucapan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, ya. Dan itulah keistimewaan agama Islam. Adanya ilmu sanad hadis, adanya ilmu periwayatan hadis. Ya, para ulama mengatakan laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau bukan karena ada ilmu sanad, tentunya setelah pertolongan Allah, ya, tentulah semua orang akan berkata semaunya sendiri, kemudian dia nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi enggak pernah ngomong, ya. Jadi orang nanti akan seenaknya sendiri sesuai kepentingannya pribadi, kepentingan pribadinya masing-masing, ya. Contoh yang paling sering dibawakan oleh dalam pembahasan ilmu hadis adalah hadis tentang terong, ya. Al-badhinjan dawaun likulli da'. Terong adalah obat dari segala penyakit. Hadis Nabi katanya. Ulama enggak begitu saja percaya, ditelusuri. Ini dari siapa? Dari ini dari siapa? Dari ini. Rupa-rupanya ujung-ujungnya itu yang bikin adalah tukang terong, ya, pedagang terong. Untuk apa? Melariskan dagangannya. Dia buat hadis palsu, ya. Dan gak mustahil, ya, orang-orang yang jual agama melakukan hal yang demikian, ya. Makanya mereka-mereka yang biasanya jual cerita-cerita khurafat itu biasanya menggunakan kata kerja pasif. Disebutkan, dikatakan, diceritakan, itu dalam ilmu riwayat hadis termasuk tanda-tanda permasalahan dalam sebuah riwayat, ya. Bapak akan mendapatkan kesan info yang beda dari satu, fulan mengatakan kepadaku, dengan dua, katanya si fulan, ya, itu beda, ya. Nah, mereka kalau bawa perhatikan yang cerita bisa terbang, yang cerita bisa nurunin rantai dan lain sebagainya, itu kebanyakannya kalau Bapak perhatikan mesti menggunakan kata kerja pasif. Dikatakan, diceritakan, ya. Itu bagi ulama hadis sudah jadi cacat itu, ya. Sudah jadi masalah. Harusnya gimana? Fulan berkata, fulan menceritakan, fulan menyampaikan, aku mendengar fulan berkata. Semuanya dengan kata kerja aktif, ya, bukan kata kerja pasif, ya. Asik ya kalau belajar gini, ya. Asik, ini baru sedikit, lama-lama pusing juga nanti, ya. Ini sedikit aja. Nah, jadi kalau ditanya mana yang nggak bisa diamalkan, ya hadis palsu, kemudian hadis dhaif, ya, hadis yang lemah. Walaupun sebagian ulama membolehkan pengamalan hadis yang lemah itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Misalnya dalam amalan atau anjuran-anjuran beramal, kemudian juga berdasar dari hadis yang sahih yang ada, kemudian juga tidak disebarluaskan hanya untuk pribadi dan lain sebagainya, ya. Jadi sekalipun ada sebagian ulama yang membolehkan untuk mengamalkan hadis yang dhaif, itu pun tetap dengan syarat-syarat. Tidak boleh begitu saja, enggak, tetap ada syarat-syaratnya, ya. Kita sebenarnya bukan dipersulit, ya. Kita sebenarnya diajarkan untuk beragama sesuai dengan SOP yang ada, begitu, ya. Selama ini kebanyakan kita nggak ngikutin SOP, semaunya sendiri. Begitu dikasih SOP kayaknya susah begitu, ya, kayaknya ribet begitu, padahal enggak. Ini yang harusnya kita lakukan, ya. Kalau sedari awal kita udah sadar, ya biasa aja, ya, memang harusnya begini, begitu, ya. Seperti urusan dunia itu kan juga ada SOP-nya, dan kita mau kok mengikuti SOP itu, ya, dan memang harus diikuti, ya. SOP duniawi saja harus diikuti, apalagi SOP agama, ya. Jadi jangan salah menilai, ya. Kita bukan mempersulit, kita hanya mendudukkan sesuatu sesuai porsinya. Dan kita betul-betul meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, walan yushaddad dina illa ghalabah, dan tidak ada yang mempersulit agama kecuali dia sendiri yang akan kewalahan nantinya,
Ya, wallahu alam bissawab. Ada lagi mungkin? Nggih, mbok bilih sampun dalu menika. Baik. Ustaz. Cukup barangkali kajian kita. Siapa yang nutup nih? Monggo saderengipun nyuwun pangapunten menika informasi undangan benjing hari Ahad menika kajian Ahad pagi wonten Masjid Darussalam mriki. Insyaallah ingkang badhe ngaturaken kajian menika Ustadz Abdurrahman Ahmad ingkang dipun milai mangke insyaallah tabuh 6 ngantos tabuh 7. Dados Ahad benjang keparang badhe paring kajian Ustadz Abdurrahman Ahmad. Makaten ngaturi menika saha kerawanipun. Monggo Ustadz sekaligus untuk menutup majelis. Baik. Alhamdulillah kita selesai sampai pembahasan definisi. Insyaallah untuk sejarah munculnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.